Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tausiah itu wasiat. Ada butir-butir nasihat di dalamnya. Karena kita sedang berdarus puisi, maka wasiat ini berkenaan dengan tadarus puisi. Baca dan kaji puisi di pentas tadarus puisi. Saya bacakan juga supaya jangan melenceng kemana-mana. Tadarus lazimnya dikaitkan dengan Al-Quran. Tadarus Al-Quran maknanya bukan sekedar membacakan, tetapi baca ayat-ayat Al-Quran dengan benar, berulang-ulang untuk menghafalkan, disertai dengan dorongan substansi, kaji kritis. Biasa tadarus ini dilakukan dulu di surau-surau, di masjid-masjid, di rumah-rumah guru mengaji. Waktunya di malam Ramadan atau sore Ramadan sebagai konten dari Qiyamul Ramadan. Sekarang seniman sastrawan melaksanakan tadarus puisi adalah saya pandang sebagai sangat-sangat fenomenal dalam gerakan sastra di dunia sastra yang berkemajuan. Ternyata tidak saja dilaksanakan di taman ini, tetapi juga sampai ke daerah-daerah di hari yang sama ini juga di Padang Panjang, di pojok Kitchen Nona. Tadarus dan juga mungkin nama event lain berbincang sastra, mungkin teknik baca puisi, atau kembali mempertunjukkan kepiawaian baca puisi, mengambil momentum Ramadan ini. Mungkin sore ini dan mungkin ba'da tarawih malam. Tadarus puisi dua kata menaruh indikator konsep yang sebenarnya syarat dengan makna. Tadarus tidak hanya berarti membacakan, tetapi baca berulang-ulang, menyimpan prinsip yang sangat substansial, kajian kritis. Puisi mungkin lirik, mungkin dramatik, mungkin epik. Satu di antara jenis karya sastra di samping prosa atau cerpen dalam bentuk novel, novela mini, cerpen dan atau naskah skenario seorang sutradara teater dan film. Kalau begitu, tadarus puisi arahnya tidak sekedar membacakan puisi, tetapi baca puisi itu berulang-ulang, seperti doa bisa berulang 8 kali, semakin enak. Sekaligus melakukan kajian puisi itu sendiri, baik teknik baca maupun mengapresiasi, menginterpretasi, dan menganalisis, sintesis
sebagai bagian langkah kritik puisi. Dengan tadarus puisi tersingkaplah teknis baca puisi yang benar, sekaligus kritis menyelami dan mengeruk makna puisi, mana puisi agung dan makna puisi kamar sajakah, atau mana puisi yang khayalan semata, rekaan semata. Al-Quran dalam surat Syu'ara ayat 226, Asy-Syu'ara, yattabi'uhum gawun, ciri syair-syair yang khayalan semata itu diikuti gaun, dan itu sejenis setan. Al-Quran mengapresiasi puisi agung. Kalau bahasa Al-Qurannya amal soleh, yang kontennya meliputi, kalau kita baca dalam surat Syu'ara 227 itu, pertama konten puisi agung itu adalah keimanan, gambaran keberimanan penyair. Yang kedua, amal soleh, gambaran penyair yang soleh. Dzikir, gambaran penyair yang lidahnya banyak menyebut nama Allah. Sabar, gambaran penyair yang mendapat reward atau menang setelah mungkin dia menderita, dizalimi atau melarat. Sebaliknya, Al-Quran surat Syu'ara itu mengingatkan kita tidak menyukai syair rekaan semata atau khayalan semata, dengan ciri nilai pertama, syair sesat, gambaran penyairnya sesat, senantiasa diikuti gaun orang-orang sesat. Yang kedua, khayalan atau rekaan di dalam syair itu tidak terarah. Gambaran penyair yang khayalan terus-menerus mengembara pada setiap lembah. Fi kulli wadin yahimun. Yang ketiga, puisi yang tidak sukai, ada unsur kemunafikan di dalam. Tak sesuai kata dengan perbuatan, lain kata, lain perbuatan. Selalu mengatakan sesuatu yang tidak akan mungkin dilakukan. Annahum yaquluna ma la ya'lamun. Mereka mengatakan tak mungkin dikerjakan. Puisi yang tidak disukai ini. Selamat datang Dasofwan. Dasofwan, selamat datang Dasofwan. Nito Siati kayak membaca puisi juga, karena membacakan. Puisi yang tidak disukai ini tak layak dilekatkan kepada penyair. Justru dalam pandangan Islam merusak citra penyair itu sendiri. Untuk menjelaskan terhadap syair tak disukai ini, ada beberapa ayat dalam Al-Quran. Ada di surat Yasin ayat 79, ada di surat Anbiya ayat 5, ada dalam surat Safat ayat 36, ada dalam surat Tur ayat 30, ada dalam surat Haqqah itu ayat 41, yang di dalamnya menceritakan betapa tuduhan orang kafir terhadap Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa Nabi itu penyair, dan ayat-ayat Al-Quran itu disebut dituduhkannya syair
Padahal jelas bahwa ayat-ayat Quran itu adalah wahyu yang diturunkan oleh Allah SWT. La raiba fihi hudan lil muttaqin. Dia petunjuk. Wallahu a'lam bishawab. Na'udzubillah, kita berselindunglah dari sikap dan karakter seperti itu. Lalu dalam tadarus puisi ini justru ada tugas penyadaran kepada kita dan khusus kepada para penyair di dalam mengubah puisi. Pilihan puisi agung. Puisi agung gambaran kontennya di dalam surah Syu'ara 227 tadi keluar dari kemurnian akidah dan akhlak yang terpuji, tercermin di dalam semua unsur-unsur sastra itu sendiri. Yang kita ketahui, unsur sastra itu yang pertama adalah khayal, rekaan. Yang kedua, surah, imajinasi, citra. Yang ketiga, atifah, perasaan, emosi, cerdas. Fikrah, fikir atau pesan cerdas. Lughah, bahasa dengan stilistika khusus. Al-musiqi, musikal, irama, rima. Dominan unsur puisi itu adalah atifah, perasaan cerdas. Beda dengan karya jenis sastra prosa yang unsur dominannya fikrah, pikiran, pesan cerdas. Meskipun puisi juga tidak mengabaikan fikrah, pesan yang cerdas itu, mengikuti perasaan yang dituangkan secara jujur di basis akidah dan keimanan yang kuat. Karenanya puisi agung dari perspektif unsur dominannya itu, atifah, dapat didefinisikan bahwa puisi ialah karya sastra atifah, perasaan emosi cerdas tanpa mengabaikan pikiran-pikiran cerdas. Perasaan dan pikiran cerdas itulah anugerah Tuhan dalam mengubah puisi. Justru itu pula dapat diteorikan siapa saja penyair mampu menuliskan perasaan cerdasnya dengan jujur, ia dapat mengubah puisi agung. Siapa yang tidak jujur menuliskan perasaan cerdasnya itu, ia tidak akan dapat melahirkan puisi. Apalagi yang tidak punya perasaan sama sekali. Itu saya teorikan dalam mengajar mahasiswa. Demikian juga menulis ilmiah, menuliskan sejujurnya apa yang kita pikirkan. Siapa yang tidak menuliskan apa yang dipikirkan sejujur, dia tidak bisa melahirkan karya ilmiah. Apalagi yang tak punya pikiran sama sekali. Al-Quran tidak membatasi berimajinasi. Apalagi bagi penyair, justru memberi wawasan luas dan pilihan dalam berimajinasi sebagai dasar mengembangkan khayal, rekaan. Namun Al-Quran sebagai petunjuk bagi orang bertakwa, menawarkan petunjuk untuk berimajinasi, seperti hal dalam menulis, mengubah puisi itu, termasuk juga untuk menulis jenis sastra lainnya. Pilihan itu tentulah memilih mengubah puisi agung yang esensinya tercermin dalam semua unsur puisi tadi. Justru esensi puisi itulah yang dihargai sebagai puisi agung. Apa bentuk penghargaan terhadap puisi agung dalam perspektif sastra Islam? Di antaranya adalah diterima sebagai sumber pengajaran, hikmah, dan panduan dalam berkeislaman. Dijelaskan dalam sebuah hadis, inna min syi'ri la hikmah.
sebenarnya sebagian dari puisi agung itu syarat dengan local wisdom. Justru esensi, substansi puisi itu syarat dengan makna pengajaran, seperti yang juga disebut dalam para kritikus sastra, bahwa sastra atau puisi yang agung itu adalah majmu'atun min mawa'il wal hikmah wal irsada. Puisi itu adalah himpunan pengajaran yang indah dan hikmah dan isyarat petunjuk membawa kepada kebenaran. Panduan seni puisi agung membawa ke jalan yang lurus, berkata benar, penyairnya komit dengan kebenaran, sesuai kata dengan perbuatan, tidak seperti annahum yaqulu ma la yaf'alun. Dia pandai berkata tapi tidak pandai melakukannya. Arah ini terdapat dalam kitab, ada sebuah kitab namanya Nailul Autar, itu seperti hadis-hadis fikih sendiri.